Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, bagian permasalahan ekonomi. Bahwa permasalahan ekonomi tidak lepas dari untuk memenuhi kebutuhan. Maka untuk memenuhi kebutuhan harus adalah produksi. Produksi ada beberapa macam faktor produksi yang kita kenal. Ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di kita berlimpah ruah, banyak sekali. Hanya ada sumber daya alam yang tidak bisa direhabilitasi lagi dan sumber daya alam yang bisa direhabilitasi lagi. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat menentukan karena untuk mengolah sumber daya alam. Di Indonesia sumber daya manusia menjadi masalah, maka salah satu untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan memotivasi ke dunia pendidikan. Siswa tidak hanya putus di SMA, tetapi SMA dijadikan jembatan. Target akhirnya adalah perguruan tinggi. Karena dengan perguruan tinggi, ilmu yang diperoleh akan semakin bertambah. Ketenaga kerjaan yang kita kenal di Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk tenaga kerja terdidik contohnya insinyur, doktor, SPD. Yang terlatih contohnya montir dan lain sebagainya. Dan untuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih contohnya adalah pengemis, penggembala, dan lain sebagainya. Sedangkan poin yang ketiga adalah sumber daya modal. Sumber daya modal ini sangat penting. Dilihat dari bentuknya, sumber daya modal ada 2. Ada yang berbentuk abstrak dan ada yang berbentuk konkret. Sedangkan yang berbentuk abstrak itu tidak kelihatan, seperti pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kelihatan itu adalah seperti uang. Seperti begini contohnya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000. Di dalam mencari permodalan kita tidak akan lepas joint venture dengan bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakatnya. Bisa usaha kita berbentuk perorangan, bisa berbentuk CP, bisa berbentuk firma, dan bisa berbentuk PT. Dan langkah yang berikutnya adalah entrepreneurship atau wirausaha. Di sini memerlukan skill. Maka untuk menjadi wirausaha yang handal harus bisa mengkondisikan dan mengakomodasikan serta mengkoordinasikan 3 hal tersebut. Jika entrepreneurship-nya kurang maksimal, hasilnya juga kurang maksimal. Itulah materi kali ini mengenai konsep dasar ekonomi dari permasalahan ekonomi, yaitu faktor-faktor produksi. Terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Jabar juara.